Halo semuanya, selamat datang bersama saya Royan Has. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia, negara sebesar dan sekaya ini, seolah-olah sulit sekali untuk melaju kencang? Kita punya segalanya, sumber daya alam melimpah, populasi muda yang besar, dan kebudayaan yang luar biasa. Tapi, kenapa kita selalu merasa jalan di tempat? Kenapa cita-cita menjadi negara maju seperti Fata Morgana yang selalu jauh di depan? Di video ini, kita akan bedah 3 alasan utamanya. Dan ini bukan soal siapa yang salah, tapi tentang sistem yang membuat kita semua sulit bergerak maju. Poin pertama adalah yang paling sering kita dengar, korupsi. Ini bukan sekadar pejabat yang mencuri uang. Korupsi di Indonesia itu seperti penyakit kronis, mulai dari urusan bikin KTP yang harus pakai uang pelicin, sampai proyek-proyek besar yang dananya tiba-tiba membengkak dan hasilnya tidak sesuai. Uang yang seharusnya bisa membangun sekolah, rumah sakit, atau jalan, justru habis di kantong-kantong pribadi. Akibatnya, pembangunan kita lambat, kualitasnya rendah, dan korupsi ini diperkuat oleh birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Coba bayangkan, jika kamu seorang investor yang ingin membuka usaha, kamu harus melewati puluhan pintu dengan persyaratan yang rumit dan waktu yang tidak jelas. Ini membuat banyak investor berpikir 2 kali. Sementara negara-negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand menawarkan kemudahan, kita justru mempersulit diri sendiri. Korupsi dan birokrasi ini seperti rantai besi yang mengikat kaki kita. Kedua, kita punya masalah serius di pendidikan. Secara kuantitas, jumlah sekolah kita banyak, tapi kualitasnya jauh berbeda. Ada jurang yang sangat lebar antara pendidikan di kota besar dengan di desa terpencil. Anak-anak di kota punya akses ke teknologi terbaru, guru yang kompeten, dan kurikulum yang modern. Sementara itu, saudara-saudara kita di pedalaman mungkin harus belajar di gedung yang nyaris roboh, dengan satu guru yang mengajar semua mata pelajaran. Ini bukan salah gurunya, tapi sistem yang gagal memberi mereka dukungan. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia, SDM, kita timpang. Banyak lulusan yang tidak siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Skill yang mereka miliki seringkali tidak relevan dengan tuntutan industri. Kita punya banyak sarjana, tapi sedikit ahli. Ini membuat kita sulit bersaing di pasar global. Kita hanya menjadi penonton, bukan pemain utama dalam era digital ini. Poin terakhir, dan ini seringkali menjadi akar dari 2 masalah sebelumnya, lemahnya penegakan hukum. Di Indonesia, hukum seringkali terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Masyarakat kecil yang mencuri sandal bisa dipenjara bertahun-tahun, sementara koruptor dengan uang miliaran bisa mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan lolos dari jeratan hukum. Ini menciptakan rasa ketidakadilan dan merusak moral. Ditambah lagi, ketidakpastian hukum dan aturan yang sering berubah-ubah. Bayangkan kamu seorang pengusaha, kamu sudah punya rencana bisnis yang matang, tapi tiba-tiba ada peraturan baru yang membatalkan semua rencanamu. Kondisi ini membuat siapapun, baik pengusaha lokal maupun asing, ragu-ragu untuk berinvestasi jangka panjang. Bagaimana kita bisa maju jika aturannya tidak jelas dan tidak bisa diandalkan? Jadi, sulitnya Indonesia untuk maju bukan karena kita tidak punya orang-orang hebat, bukan karena kita malas, dan bukan karena kita tidak punya niat. Tapi karena kita terjebak dalam sistem yang rapuh. Sistem yang dibangun di atas fondasi korupsi, pendidikan yang timpang, dan hukum yang tidak tegas. Pertanyaannya, apakah kita bisa berubah? Tentu saja. Perubahan itu tidak bisa datang dari satu orang saja, tapi dari kesadaran kolektif kita. Dengan menuntut transparansi, dengan memilih pemimpin yang berintegritas, dan dengan berani menyuarakan kebenaran. Indonesia bisa maju, asal kita mau menghadapi kenyataan ini dan mulai bergerak bersama.